Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang namun juga Maha keras hukumannya. Dialah Rob yang memberikan peringatan agar kita tidak lalai, namun juga membuka pintu ampunan bagi siapapun yang ingin kembali. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat, dan berkesempatan. Sehingga kita bisa hadir dalam majelis malam ini. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau yang istiqomah sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati, Asatid Berkah Mulia Indonesia, sudah hadir Ustadz Syam, Ustadz Didin Abu Kasyah, MPD Habibullah, Habibullah. Assalamualaikum Pak Ustadz Syam dan Pak Ustadz Dindin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum. Rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat waktu, hampir tepat waktu, maupun yang menyusul, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ini. Majelis ilmu di mana hati-hati yang haus akan kebenaran dapat kembali disegarkan. Malam ini kita kembali bersama-sama mempelajari kajian pribadi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dindin. Kajian ini bukan hanya untuk mengenang perjalanan hidup Rasulullah, tapi tentu juga untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau. Karena dari sirah kita belajar, dari Rasul kita meneladani. Dari kisah beliau kita temukan hikmah, kesabaran, dan cinta yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita hari ini. Kisah Rasulullah bukan hanya sejarah masa lalu, ia adalah sejarah yang hidup, teladan yang tidak pernah padam, yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Rundown acara kajian malam ini, Ahad 18 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Itu bertepatan dengan 9 November 2025 Masehi. Eh, Diawali dengan pembukaan oleh MC dengan membacakan rundown acara. Kemudian nanti dilanjutkan dengan
tilawah surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ferry Sidik ya, kalau saya tidak salah. Kemudian nanti terjemahan akan dibacakan oleh Bapak Budi. Pak Ayep Pak, udah ada. Pak Ayap sudah ada ya? Oke. Ya, Pak Ayap. Kemudian dilanjutkan dengan prakata dari Ketua Pengurus Berkah Mulia Indonesia, yang dalam hal ini oleh Bapak Iwan Hambali. Beliau juga sudah hadir. Yang dilanjutkan dengan pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Qasyah FPD, Hafidahullah, sampai jam 21.10. Kemudian dilanjutkan dengan soal jawab dan ditutup pada jam 21.30. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan hikmat, dengan penuh keikhlasan, seraya mengharap ridho keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita awali acara kajian malam ini dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya lagi adalah tilawah surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75, surat 39 oleh Bapak Heri Sikit, dan terjemahan nanti akan disampaikan, dibacakan oleh Bapak Ayat Rahmat. Monggo dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hada qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi ala kafirin. Qila dakulu abwaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum qajanatuha salamun alaikum tibtum
فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم آمين. Orang-orang yang kufur digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya dibuka dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan hari-harimu ini? Mereka menjawab, benar, telah datang para rasul, akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan mewariskan bumi di akhirat ini kepada kami sehingga dapat menempati surga sesuai dengan kehendak kami. Surga berkata, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Engkau Nabi Muhammad akan melihat malaikat melingkar di sekeliling aras. Mereka bertasbih sambil memuji Tuhannya. Urusan di antara mereka seluruh makhluk diputuskan dengan hak adil. Ketika itu dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih pada Bapak Heri Zikir dan Bapak Ayat Rahmat yang telah membacakan surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75 dan terjemahannya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat atas dibacanya surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya lah prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali. Monggo dipersilakan Pak Iwan. Terima kasih, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, tak bosan-bosannya saya selalu mengajak untuk selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang begitu banyak nikmat berlimpah kita dapatkan sampai dengan detik hari ini, khususnya nikmat iman Islam, dan juga pada malam hari ini kita bisa bersua dalam rangka thalabul ilm walaupun melalui fasilitas online. Selawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Yang kami cintai, kami sayangi, kami banggakan Ustadz Syam, Ustadz Dindin, Dul Kasah. Sama nih kita nggak ketemu Ustadz Dindin ya. Alhamdulillah Bapak, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga ustaz-ustaz kita dan juga para ustazah, Iya. para pengurus BMI, rekan-rekan yang menghadiri kajian pada malam hari ini. Kali ini sambutannya agak sedikit nyantai, hanya bercerita. Kemarin hari Sabtu saya menghadiri sebuah resepsi pernikahan di Jakarta, sebuah hotel bintang berapa itu ya? Bintangnya banyak kayaknya. Bintangnya banyak. Bintang 7. Lebih Pak, bintang 7 lebih Pak. Karena yang hadir itu, Masya Allah, orang-orang terkenal yang biasa keluar di TV itu ada di situ. Sayangnya mereka tidak mengenal saya. Dan segitu banyak saya celingak-celinguk kanan kiri, nggak ada yang mengenal saya satupun. Saya juga nggak mengenal mereka. Dan saya hanya mengenal tuan rumah, dan tuan rumahnya pun mengenal saya. Maka saya buru-buru ke depan supaya tuan rumahnya lihat saya sudah hadir. Dan alhamdulillah tuan rumah melihat saya dan mengenal saya. Oh ya, sudah hadir. Si Iwan sudah hadir. Bayangkan, di tempat hotel yang berbintang-bintang, di tempat yang sangat istilahnya mewah, orang-orangnya pun keren beken, bahkan mantan presiden juga hadir di situ, dengan pengawalan khusus. Gak ada yang kenal saya satupun. Waduh, gimana ini? Gak ada yang kenal saya satupun. Mau masuk ke ruang gedung pun ditanya oleh petugas di depan resepsionis, nama Bapak siapa? Pegang iPad. Oh, alhamdulillah nama saya ada. Bayangin kalau nama saya nggak ada, nggak boleh masuk saya. Gak ada mantan presiden di situ. Harus ada namanya. Alhamdulillah bisa masuk, terseleksi kan berarti lolos ya. Dan di dalam, sekali lagi, sampai menjelang akhir acara nggak kenal satupun, dan hanya mengenal tuan rumah, dan tuan rumahnya juga mengenal saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang coba kita berandai-andai nanti sudah ada di hari kiamat, di alam alam akhirat nanti, maksud saya. Pertanyaannya kira-kira ada yang mengenal kita nggak ya? Atau yang lebih jelas lagi, Rasulullah kenal kita nggak ya? Kan tadi kita berharap syafaat beliau kan? Undangannya ada nggak ya? Kita dapat undangan nggak tadi? Ustaz Syam sudah dibagi belum Ustaznya? Di alam akhirat nanti itu. Tapi rupanya Rasulullah sudah memberikan sinyal, sudah memberikan petunjuk melalui Quran dan hadisnya, bahwa nanti Rasul itu mengenali umatnya dari wajah dan tangannya yang bersinar karena bekas wudhu. Jadi nggak usah khawatir seperti saya di resepsi kemarin itu. Tidak yang mengenal. Hanya tuan rumah. Sama, nanti di akhirat, tuan rumahnya Rasulullah nih. Kita umatnya Muhammad, maka Rasulullah akan mengenal kita dengan salah satu bukti-bukti wajah dan tangan yang bersinar karena bekas wudhu.
Kita udah sholat ya? Tiap hari kita sholat kan ya? Pertanyaan begitu jadinya. Nah, maka hari ini insya Allah bersama Ustadz yang sangat kita cintai, kita sayangi, kita bangga, Ustadz Dindin nanti akan memberikan ilmunya untuk kita mengenal kepribadian agung Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan itulah nanti sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita pada orang tua dan keluarga kita. Kembali kepada resepsi pernikahan, tak lupa saya sampaikan eh, rasa berbahagia atas pernikahan salah seorang putra dari peserta PMI ya, dari Bapak Bambang Istiarso dan Ibu Budi Susilandari, Putri. putri dari Bapak Bambang Istiarso dan Ibu Budi Susilandari yang bernama Yasmin, yang sudah menikah dengan Mas Yogi ya, di Semarang. Dan ini PMI diwakili Ustadz Syam ya, Ustadz Syam, alhamdulillah sudah siap kembali ke markas besar di Jelengsi dengan ucapan, nah ini yang kadang-kadang umat Islam nggak mengerti nih, sebenarnya sunnah apa yang disampaikan doa pada pengantin. Ini yang paling penting. Saat kita memberikan doa itu, ucapannya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang artinya semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebahagiaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini makanya kita sebagai umat Islam harus tahu sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan pada kita. Karena dalam beragama, beribadah, kita wajib mengikuti dalil. Jangan bikin aturan-aturan baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu nggak ada tuntunannya itu. Tapi kalau ini jelas dari Rasulullah SAW. Baik, mungkin nanti Ustadz Dindin yang akan lebih menjelaskan lebih banyak. Kita hanya berusaha untuk menegakkan sunnah Rasulullah. Saya kangen makan yang bakar bersama Ustadz Dindin nih, nanti terakhir waktu itu kita bareng-bareng nih. Terima kasih saya sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iwan sudah menyampaikan pengantar, menyampaikan nasihat untuk kita semua. Semoga berkah mulai Indonesia semakin berkembang dan bermanfaat bagi dakwah dan syiar Islam. Kita sampai pada acara inti malam ini, yaitu penyampaian materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Kasya MPD, Hafidhullah. Monggo Pak Ustadz, kami persilahkan nanti waktunya sampai 21.10. Baik. Persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas kesempatan dan waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحاضرون والحاضرات أعزكم الله hadirin kaum muslimin dan muslimat peserta pengajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang tak henti-hentinya melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian sampai dengan malam hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk bisa bertatap wajah dan bertemu muka ya walaupun via online di majelis kita ini sebagaimana biasa dijadwal di setiap akhir pekannya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat teknologi, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat taufik. Yang dengannya insya Allah kita masih bisa menjalankan aktivitas ini dan tentunya semoga Allahu Rabbuna Azza wa Jalla menjadikan hadirnya kita, bergabungnya kita di link ini dicatat olehnya sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita sekalian, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Eh, Tadi guru kita bersama Bapak Iwan Hambali telah membuka pengajian kita ini dengan sambutannya yang santai namun sangat dalam ya. Santai namun sangat dalam dan itu sangat meresap masuk ya. Langsung ke dalam tujuan ya. Sejatinya sudah selesai itu pengajiannya sudah cukup apa yang tadi disampaikan oleh beliau karena itu sejatinya adalah esensi dari kehidupan kita ya. Esensi dari tujuan kehidupan kita ini. Ya, kita akan menghadap ya perjalanan hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk mempersiapkan sebaik-baiknya bekal apalagi tadi dimulai dengan membacakan firman Allah Rabbuna Azza wa Jalla surah Zumar ya di akhir dari surah Zumar. Allahu Akbar. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla memudahkan langkah kita ya, keluarga kita dan juga kaum muslimin semuanya untuk bisa masuk ke surganya Allah Rabbuna Azza wa Jalla dalam kondisi selamat, dalam kondisi afiah, diberikan kemudahan bagi kita ketika kita harus berdiri di hadapan Allah Rabbuna Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selagi di dunia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Rabbuna Azza wa Jalla, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah wa karya dari ulama kaum muslimin. Ya, salah satu dari pembesar dalam ilmu hadis yaitu Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Buku yang sangat besar sekali manfaat dan faidahnya bagi kita. Tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla memudahkan dalam kita memahami ilmu yang akan kita pelajari serta memudahkan langkah kita dalam mengamalkan segala bentuk konsekuensi dari ilmu yang telah kita yang atau yang akan kita pelajari yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Terakhir pertemuan kita berada di hadis yang ke-10, betul ya Bapak ya? 10 betul, Pak Ustadz. 10 ya, 10 ya. Berarti sekarang kita masuk di hadis yang ke-11. Silakan boleh dibuka yang sudah memiliki bukunya dan insya Allah semuanya sudah memiliki bukunya ya. Syama'il Muhammadiyah. Silakan dibuka hal di hadis yang ke-11. Hadatsana Sufyan bin Waqi', hadatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ra'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun. Ya, di akhir sanadnya ia berkata, Abu Ishaq berkata begini,
Sa'ala rajulun, ada seseorang yang bertanya. Bertanya kepada siapa? Al-Barra bin Azib. Salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Barra bin Azib ini kalau dilihat dari segi usia, beliau termasuk di antara para sahabat yang junior ya. Masih seangkatan dan seumuran dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada sebuah kisah menarik bahwasannya beliau di tahun kedua Hijriyah ketika kaum muslimin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pasukan Quraisy dalam perang yang begitu sangat fenomenal yaitu perang Badar ya. Al-Barr bin Azib salah satu dari kaum muslimin yang ditolak keikutsertaannya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena usianya belum cukup. Masih sangat belia, masih sangat muda. Beliau dan juga Abdullah ibnu Umar termasuk di antara para sahabat yang ditolak keikutsertaannya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengingat usia mereka masih masih belia, masih relatif belia. Berkata dan bertanya kepada Al-Barra bin Azib. Inilah para pemuda ya di generasi kaum muslimin itu selalu menorehkan tinta emas dan sejarah yang sangat menghadirkan apa ibrah dan pelajaran para pemuda itu dari zaman ke zaman. Ya, Nabi SAW dikelilingi oleh para pemuda yang luar biasa ya. Militansi mereka sangat tidak diragukan ya. Kesungguhan mereka dalam belajar, kesungguhan mereka dalam menyebarkan Islam. Salah satu di antara Al-Bara bin Azib, seorang sahabat yang masih remaja, masih belia, namun punya kesungguhan, keseriusan dalam belajar, dalam membersamai Nabi, dalam membersamai jihad bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan generasi kaum muslimin kita sekarang, putra dan putri kita, sebagai generasi yang memiliki kepedulian yang besar terhadap Islam dan dakwah. Semoga menjadi salah satu ya pilar bangkitnya peradaban Islam ya, yang sudah eh apa redup ya, yang sudah redup sekian puluh tahun lamanya semenjak redupnya khilafah Utsmaniyah ya, Ottoman, belum bangkit lagi ya peradaban Islam. Semoga generasi putra-putri kita yang akan kelak menjadi pemimpin bangkitnya kembali peradaban kaum muslimin ya. Karena mengingat peradaban yang sekarang menguasai peradaban barat itu ya Allah ya Rabb, sangat materialistik ya, sangat mengedepankan syahwat, mengedepankan hawa nafsu dan jauh dari apa fitrah kemanusiaannya. Ya Allah, ya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga dan melindungi kita semua. Al-Barra bin Azib berkata begini. Beliau meriwayatkan terkait dengan bagaimana karakteristik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan wajhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mitla saif. Beliau ditanya begitu. Apakah wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti pedang? Kenapa diumpamakan seperti pedang, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya apa, Pak? Kenapa disampaikan? Apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Maksudnya apa? Ada dua kemungkinan ya. Kenapa dikiaskan dengan makna pedang? Pertama, dari segi bentuk pedang itu memanjang gitu. Jadi apakah wajah Nabi itu cenderung apa? Apa tuh kalau dari segi apa bentuk wajah itu seperti apakah memanjang itu atau oval gitu wajah. Dan yang kedua, makna yang kedua itu pedang itu bersinar, berkilap, berkilau gitu ya. Dan kilaunya pedang itu merusak pandangan ya, menyilaukan mata, tidak nyaman kalau dilihat. Apalagi pantulan dari cahaya yang kemudian dipantulkan oleh si pedang itu, wah mata ini akan sakit melihatnya. Itu karakter dari pedang tuh begitu ya. Makanya dan kenapa ditanyakan seperti pedang? Karena identik dengan masyarakat di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kemana-mana bawa gadget ya, bawa gawai,
Nah, kalau di zaman itu ya identik dengan masyarakat di zaman itu ya pedang. Ya, pedang. Apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Panjang gitu ya, dan bercahaya, bersinar, namun sinar bercahayanya itu tidak membuat nyaman kalau dilihat. Qala kata Al-Barr bin Azib, lah nggak seperti itu karakteristik wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti pedang. Bal mithlal qamar. Akan tetapi wajah Nabi itu seperti bulan. Bulat wajah beliau sebagaimana yang sudah kita ulas di beberapa hadis yang lalu ya. Jadi cenderung wajah beliau itu bulat wajah, bukan elip, bukan bukan memanjang, tapi cenderung wajah beliau itu membulat seperti bulan dan tentunya bercahaya. Bercahayanya cahaya lemburan, walaupun rembulannya bulan bulan bersinar secara sempurna, bulan purnama gitu ya. Namun rembulan itu karakternya cahayanya apa? Meneduhkan ya, meneduhkan bulan itu. Kalau kita memandang bulan berjam-jam pun nyaman pandang mata ini sambil minum kopi ya di teras lihat bulan. Ya itu nyaman mata itu. Ya, makanya ada yang sampai mengatakan apa? Rayuan gombalnya. Waduh, wajahmu Adinda seperti rembulan. Ah, ya karena apa? Karena bulan tuh nyaman dilihat, bercahaya, indah, ya, nah nyaman dilihat. Nah itulah wajah Nabi seperti itu, bercahaya, nyaman dilihat itu, walaupun lama dipandang tuh indah, nyaman dilihat, ya. Karena memang senyum selalu selalu terpancar dari wajah beliau SAW yang mulia. Jadi memang nyaman sosok Nabi itu ketika dilihatnya dengan seksama, sekilas maupun dibuat dilihat lama juga akan selalu nyaman. Itulah karakter wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu warḍah. Namun di sini perlu digarisbawahi ya, bersinarnya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kata kiasan, Bapak ya, bukan sebuah makna zahir, makna hakikat. Nabi itu bercahaya, nggak seperti itu. Ini sebagai bentuk pujian, sanjungan dan kiasan ya yang menggambarkan akan bagaimana wujud kecintaan para sahabat memandang Nabi itu, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggambarkan beliau sebagai sosok rembulan yang bercahaya, yang bersinar, sebagai bentuk pengagungan, pujian para sahabat terhadap baginda Nabi SAW. Bukan hakikat wajah beliau memancarkan cahaya kemana-mana, bukan seperti itu ya. Kenapa demikian? Perhatikan dengan baik. Ada salah satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam dalam sahihnya. Di mana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, saya pernah suatu malam kehilangan Nabi SAW di atas firas beliau, di atas pembaringan tuh. Nabi kemana? Ya, di atas tempat tidur tidak didapati, tidak dijumpai, dipegang-pegang, diraba-raba, kok nggak ada Nabi SAW. Aku pun segera mencari beliau, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Tiba-tiba tanganku menyentuh bagian dari telapak kaki Nabi SAW. Ya, ketika itu beliau sedang sujud di masjid Nabi SAW karena rumahnya sangat berdampingan dekat dengan masjid ya. Dipegang-pegang, oh, ada kaki Nabi ini. Pada waktu itu Nabi sedang ya sujud dan berdoa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Doa yang sangat populer ya. Allahumma a'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika an min uqubatik. Ya wa a'udzu bika minka wa la uhsi thana'a 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Intinya dari hadis itu kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Kalaulah seandainya wajah Nabi atau fisik Nabi itu memang benar-benar bercahaya, Ibunda Aisyah tidak akan kerepotan nyari sampai nyasar-nyasar tangan kemana-mana gitu ya. Oh, Nabi itu udah kelihatan dari jauh, udah bersinar, bercahaya. Nah, begitu maksudnya. Ya, buktinya Ibunda Aisyah masih nyari-nyari di mana Nabi sampai akhirnya kepegang kakinya. Oh, ini Nabi di sini. Jadi yang dimaksud wajah Nabi seperti rembulan itu sebagai bentuk pengagungan
pujian sanjungan dari para sahabat kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasannya beliau tuh bercahaya, berkarisma, nyaman kalau dipandang dan dilihat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Baik. Ini iya, ini adalah hadis yang ke-11 dari riwayat Al-Barr bin Azib yang menegaskan akan pertama tadi apa? Wajah Nabi itu cenderung membulat ya, dari segi apa? Dari segi bentuknya seperti mendekati ke rembulan membulat gitu ya wajahnya itu. Tidak seperti bentuk pedang yang memanjang. Yang kedua, ya beliau tuh meneduhkan ketika dipandang dan dilihat, ya nyaman, bercahaya, bersinar, berwibawa, berkarisma. Ya kalaulah seandainya wajah Nabi SAW itu tidak terpancar pada beliau kesenyum, menyambut dengan baik, tentu orang akan melihatnya dengan apa? Dengan kacamata segan ya, segan dan kacamata tidak nyaman dengan dilihatnya kan begitu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allahu Rabbuna Azza wa Jalla. Ini hadis yang menegaskan kembali tentang bagaimana bentuk wajah Nabi SAW sebagaimana di hadis yang telah lalu kita lewati ya. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Hadis ke-11 ya. Yang ke-12 betul. Hadis yang ke-12. Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salm. Qala haddatsana An-Nadhr bin Shumail an Salih bin Abil Akhdar an Ibni Shihab ya an Abi Salamah an Abi Hurairah. Jadi kalau hadis yang ke-12 ini diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana ya kata beliau beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi itu putih. Kulit beliau itu putih seolah-olah dicelup dengan perak. Sekali lagi ini menunjukkan akan pujian ya. Karena perak termasuk di antara logam mulia ya yang dikenal di zaman itu. Nah, sebagai bentuk pujiannya maka Nabi itu disebut sebagai karakternya apa? Beliau kulitnya putih gitu ya. Bahkan seumpama disebutkan seperti apa? Dicelup gitu ya dengan perak. Kemudian rajila sya'r. Rambut beliau bergelombang. Ya, jadi rambut beliau itu tidak lurus dan tidak ikal namun bergelombang sebagaimana yang sudah lalu di riwayat yang sebelum ini ya. Nah, ini menunjukkan akan tentang bagaimana kalau tadi ditegaskan bentuk wajahnya membulat. Nah, ini di sini disebutkan terkait dengan karakteristik kulitnya ya. Beliau cenderung putih ya, wajah beliau atau kulit beliau cenderung putih dan di riwayat sebelumnya putihnya ke kemerah-merahan. Sehingga ketika terjadi perubahan mimik wajah seperti marah itu sangat mudah terlihat. Karena apa? Karena wajahnya berubah memerah gitu ya. Wajahnya berubah memerah mimik wajah beliau ya ketika beliau melihat sesuatu yang diingkari. Ya, melihat sesuatu yang diingkari maka beliau berubah wajahnya menjadi memerah karena karakteristik kulitnya putih. Baik, yang berikutnya hadis yang ke-13. Haddatsana Kutaibah bin Sa'id ya. Qala akhbarani Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya kata sahabat Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda uridu alayyal anbiya ditampakkan atau diperlihatkan kepada saya para nabi ya diperlihatkan kepada beliau para nabi dan tentu ya dalam beberapa peristiwa Nabi SAW ya bertemu dengan sejumlah nabi semisal dalam kisah yang masyhur di kisah apa Pak? Isra Mi'raj ya. Nah, ketika Nabi Isra diperjalankan di waktu malam hari menuju ke Baitul Maqdis ya beliau di sana salat 2 rakaat beliau apa? Mengimami
Jamaahnya siapa? Para para nabi. Jadi artinya beliau bertemu dengan para nabi di Baitul Maqdis misalnya. Kemudian ketika beliau Mi'raj naik ke langit dalam proses menerima wahyu perintah untuk apa? Salat. Beliau bertemu dengan sejumlah nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam gitu ya. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, ya dan Nabi Yahya, kemudian di berikut yang ketemu dengan Nabi apa? Nabi Yusuf, lalu bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, jadi sejumlah nabi ketemu dengan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kenal ya. Para nabi itu kan sejatinya para bersaudara ya. Jadi mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Baik, uridu alayya al-anbiya kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada saya para nabi. Faida Musa alaihissalam, nah beliau mulai mensifati satu persatu, mengabarkan, ya, mendeskripsikan satu persatu, mendekatkan kepada kita terkait dengan para nabi yang beliau tahu, yang beliau ketemu. Yang pertama Musa alaihissalam, Nabi Musa, nabi yang Allah utus kepada Banu Israel. Dorbun minar rijal, kata ya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu memiliki postur yang apa tuh namanya? Ideal gitu ya. Postur yang tegap, yang ideal. Ya, beliau itu seorang laki-laki yang terlihat apa tuh? Kekar, kokoh, kuat gitu ya. Karena humin rijali syanu'ah. Seakan-akan beliau itu adalah para lelaki dari kaum kaum syanu'ah yang terkenal akan fisiknya yang kekar ya. Jadi beliau terlihat, ya memang terlihat seperti lelaki yang memang kekar, yang kuat itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Didekatkan oleh beliau dengan pemahaman yang para sahabat tahu. Nah, ini salah satu di antara metode Nabi dalam berdakwah, dalam mengajarkan itu selalu memberikan tamthil, permisalan, selalu memberikan dalam beberapa riwayat afirmasi, selalu memberikan konfirmasi dan seterusnya sehingga mendekatkan dan memudahkan untuk memahami. Nah, jadi bukan hanya sebatas global gitu ya, tapi selalu diberikan pendekatan yang ada di sekitar para sahabat, di sekitar manusia supaya mudah difahami. Nah, di antaranya ini Nabi Musa didekatkan dengan kalau apa manusia atau dari kelompok manusia atau dari kabilah Syanu'ah yang terkenal dengan kekar postur tubuhnya. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam dan saya melihat Isa bin Maryam alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Dan ternyata kata Nabi SAW, Nabi Isa itu cenderung wajahnya itu dekat atau mirip dengan orang yang bernama sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Jadi Nabi Isa itu kata beliau wajahnya mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Ya, kembali didekatkan ke pemahaman para sahabat. Nabi Isa seperti ini seperti sahabat kalian Urwah bin Mas'ud wajahnya. Ini salah satu di antara sekali lagi ketika Nabi berdakwah itu mengajarkan itu selalu memberikan pendekatan-pendekatan gitu ya supaya mudah difahami. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam dan saya melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum. Dan orang yang pernah aku lihat yang mirip dengan Nabi Ibrahim itu adalah teman kalian ini, maksudnya beliau sendiri. Jadi orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dari segi garis keturunan ya memang Nabi Muhammad adalah ya anak cucunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang mirip wajah beliau. Ya, dan beliau pun ketemu dengan Nabi Ibrahim ketika peristiwa Mi'raj ya, di langit ketujuh sana yang mengantar beliau ke Baitul Ma'mur, mengantar Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian ya faida aqrabu kata beliau yakni nafsahu wa raaitu Jibril alaihissalam dan saya melihat Jibril alaihissalam malaikat ya. Dan salah satu dari antara sifat-sifat malaikat itu apa? Di antara sifat-sifat malaikat itu adalah wajahnya yang menawan. Malaikat itu eh,
dikenal akan bagaimana wajah mereka itu memesona gitu ya. Jadi makhluk Allah yang bernama malaikat itu dikenal dengan ketampanannya, dikenal dengan apa? Dikenal dengan bagaimana wajah mereka menarik, bagaimana wajah mereka begitu sangat mengagumkan dan mengagumkan dan memesona ya. Nah, itu adalah Nabiullah malaikat ya, malaikat. Seperti halnya contoh misalnya di kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ya, dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diperintah untuk boleh silakan dilihat di surah Yusuf ayat ke berapa? 31 ya. Kita buka ya ayat 31. Surah Yusuf ayat 31. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ketika Nabi Yusuf diminta untuk keluar ya di keluar di kehadapan para wanita yang selama ini mereka menyudutkan Imratul Aziz ya, menyudutkan Imratul Aziz yang dianggap wah kok iya bisa-bisanya sih gitu ya tergoda dengan seorang budaknya gitu. Nah, ternyata Imratul Aziz memerintahkan Nabi Yusuf agar menampakkan diri dan ternyata pengaruhnya dampaknya malah luar biasa sampai para perempuan pembesar di sana itu nggak sadar memotong jari-jari mereka gitu ya saking terpesonanya melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam terhipnotis kalau bahasa kita ya saking gantengnya saking menawannya nggak sadar jari jemarinya dipotong nggak pakai pisau wah itu obat bius ya saking terpesona dengan kegantengan sampai nggak sadar jarinya atau tangannya diiris pisau. Sembari mengatakan begini, Hasya lillah mahada basyar. Ini bukan manusia nih. Ya. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Nah, gitu. Jadi dari ayat tersebut kita bisa pahami karakter dari malaikat itu apa? Tampan, menawan, memesona. Nah, gitu. Lihat. Nah, kembali ke hadis yang sebelumnya, yang tadi kita pelajari, bahwasannya roa itu Jibril alaihissalam, saya kata Nabi melihat Jibril alaihissalam. Fa idza aqrabu man itu bi syabahan dihyah dan ternyata kata Nabi SAW orang yang mirip dengan Jibril itu Dihyah namanya radhiyallahu anhu salah seorang dari sahabat Nabi SAW yang memang terkenal memiliki wajah yang sangat tampan dan menawan. Nah ini hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini salah satu di antara Salah satu di antara eh, hadis yang kita dapati di bab ini yaitu di sini Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat ini di hadis bab terkait dengan karakter wajah Nabi SAW ingin menegaskan salah satu dari karakter wajah Nabi itu ternyata wajah beliau mirip dengan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Di samping di sini ada beberapa riwayat kisah tambahan terkait dengan keutamaan misal sahabat Dihya ya. Keutamaan sahabat Dihya di mana beliau memiliki wajah yang menarik, memesona ya, tampan bahkan dikategorikan seperti malaikat Jibril gitu ya. Di sana juga beliau menyebutkan terkait dengan kisah-kisah atau apa namanya karakteristik Nabi yang lain ya Nabi Musa, Nabi Isa gitu. Tapi intinya di sini dibawakan di bab ini Imam At-Tirmidzi ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya wajah beliau mirip dengan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ini menunjukkan bahwasannya genetik ya. Wajah itu ya salah satu yang diturunkan itu keturunan. Jadi eh, sebagian dari kaum muslimin di kita lah di Indonesia gitu ya. Ada yang membiasakan contohnya apa? Kalau hamil baca surah apa, Pak?
baca surah Yusuf gitu ya, agar ganteng, agar agar seperti ya enggak gitu juga konsepnya ya. Nabi Muhammad seperti itu ya karena genetika dari atasnya. Buktinya apa? Mirip dengan ayah ayah kakek jauhnya yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu. Jadi bukanlah sebuah hal yang karena ini adalah istilahnya anugerah yang setiap kita ya tidak memiliki kemampuan untuk bisa apa tuh namanya menentukannya. Saya bisa seperti ini, Bapak seperti itu. Ini semua anugerah, nggak ada yang bisa mengintervensi bagaimana dulu saya lahir harus seperti apa, nggak ada campur tangan manusia. Ini murni adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14. Ya, dua hadis lagi tuntas di bab yang pertama ya. Hadis yang ke-14. Hadatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Al-ma'na wahid. Qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi. Qala samitu Abu Tufail. Nah, ini Abu Tufail namanya. Ya, sahabat Abu Tufail. Ada yang tahu Abu Tufail apa siapa, Pak? Ada yang tahu Abu Tufail? Ada yang pernah dengar atau yang pernah membaca tentang siapa itu Abu Tufail? Siapa Abu Tufail, Pak? Ya, Abu Tufail itu adalah sahabat yang terakhir wafat. Nah, jadi Abu Tufail itu sahabat Nabi yang paling akhir wafat. Ya, beliau meninggal dunia di tahun 100 Hijriah. Ada yang mengatakan di atas 100 Hijriah. Jadi beliau tuh sahabat generasi sahabat yang paling terakhir wafatnya. Ya, Abu Tufail. Jadi ketemu dengan Nabi ketika beliau masih budak ya, masih kecil. Melihat Nabi itu ketika beliau masih kecil. Dan termasuk di antara sahabat yang usianya panjang, termasuk di antara sahabat yang memiliki usia panjang. Ya, namanya Abu Tufail. Abu Tufail. Yaqulu, beliau berkata begini. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqi ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Dan sekarang di era beliau berbicara ini tidak ada satupun manusia di muka bumi yang pernah melihat Nabi selain daripada saya. Maksudnya apa? Ya karena para sahabat sudah wafat semuanya. Yang melihat Nabi, yang pernah melihat Nabi sudah nggak ada. Beliau satu-satunya orang yang pernah melihat langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi orang terakhir nih yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qultu, aku pun berkata, kata periwayat ini ketika bertanya kepada Abu Tufail, Sif li atau Sifhu li, ya, deskripsikan kepada saya seperti apa sih Nabi Muhammad itu. Kata penanya tersebut. Lalu qala Abu Tufail mengatakan kana abyadha malihan ya muqassada. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kata beliau adalah orang yang kulitnya putih. Nah, itu pertama ya. Wajahnya itu berseri-seri. Ya tadi seperti gambarannya seperti rembulan ya, nyaman dilihat. Karena beliau itu selalu berseri-seri. Ya selalu sumringah jadi ketemu orang itu selalu selalu terlihat bahagia gitu. Nah kita ini harus ya meniru mencontoh ya kita punya semangat untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita Pak Iwan agar kita eh ya punya kesempatan nanti di akhirat ya punya identitas punya kesempatan kita bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar atas dasar semangat untuk mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajah beliau berseri-seri. Nah, kita pun mengamalkan ini, ya. Mau tanggal tua, mau tanggal tanggal tanggung, perlihatkan wajah yang selalu tersenyum ya, sumringah. Ada masalah, senyum aja. Ya, ada masalah senyum, ada apa. Ketika bertemu, intinya ketika bertemu dengan siapapun diupayakan dalam posisi wajah kita selalu apa?
selalu sumringah, selalu nampak nyaman. Apalagi kalau Nabi SAW kalau berbicara kan beliau tidak pernah sampai tidak menghadapkan seluruh badannya kan begitu. Seperti yang pernah kita lewati dulu hadisnya, Nabi itu kalau berhadapan atau bertemu wajah dengan seseorang ketika dipanggil, ketika berbicara, beliau selalu memperlihatkan apa fokusnya, di mana beliau menghadapkan seluruh badannya begitu. Bukan hanya sebatas nengok doang begini, apalagi cuman kelirikan mata di pojok kanan, nggak begitu. Tapi total dengan wajah dan badannya beliau menghadap ke orang yang diajak diajak bicara. Jadi nyaman. Nah, itu diupayakan lah kita punya apa tuh namanya? Amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan semaksimal yang kita bisa amalkan. Ya, semaksimal apa yang bisa kita amalkan. Satu di antara ini sifat Nabi begini, wajahnya tuh berseri-seri gitu ya. Adapun perawakan beliau kata Abu Tufel sedang maksudnya apa? Tidak terlalu tinggi yang seperti bahas dulu ya. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Artinya beliau secara postur ya standar masyarakat di zaman itu untuk masyarakat untuk ukuran orang Arab ya, tingginya standar. Sedang perawakannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu pendek. Ini kata Abu Tufail, ya, saksi hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, orang terakhir ketika beliau menyebutkan ini edisi terakhir para sahabat. Ya. Sahabat itu apa Pak? Dikategorikan sahabat itu siapa sih Pak? Apa kriterianya dikatakan dia sahabat Nabi? Silakan Pak. Ada yang bisa menjawab? Dikategorikan dia sebagai sahabat tuh indikatornya apa? Apakah Hidup satu di permainan atau zaman bagaimana? Nabi dan masuk Islam. Masya Allah. Hidup di zaman Nabi dan masuk Islam. Baik, wah, luar biasa, keren banget. Ada yang lain? Ada yang mungkin mau menambahkan atau punya punya argumen yang lain? Bagaimana Pak? Ditambahin Ustadz bertemu dengan Nabi. Wow, bertemu dengan Nabi, siap. Ada yang lain Bapak? Ada yang mau menambahkan lain? Ada hadiah menarik nanti insya Allah ya. Hadiah menarik apa Pak? Tambang. Insya Allah ada ya hadiahnya ucapan terima kasih. Jazakumullah khair. Silakan ada yang mau menambahkan yang lainnya? Kategori saya ini penting Ini ya Pak supaya Ustadz kita bisa ingin mengetahui gimana. ya membantu perjuangan dakwah Nabi Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Biasa jawabannya. Ada yang lain? Udah bagus. Ada yang mau menambahkan mungkin dengan apa? Kalimat yang berbeda mungkin atau bagaimana? Atau ada yang mau menambahkan, menyempurnakan, melengkapi, menggabungkan mungkin? Silakan. Bertemu, melihat, beriman ketika hidup maupun setelah meninggal. Saat meninggal. Masya Allah. Walaupun putus-putus, tapi jawabannya bagus. Luar biasa. Barakallahu fikum. Apa itu TWC? Nah, ini blok B ya, orang blok B, Pak. Betul. Oh, Masya. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Boleh, bagus sekali jawabannya, Masya Allah. Ya, ini kenapa kita harus tahu? Karena ini adalah termasuk di antara adab kita selaku seorang muslim adalah selain kita mengenal Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita pun harus mengenal orang-orang yang disayangi dan dikenal dengan baik oleh Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an yang mereka garda terdepan dalam menyebarkan dakwah Islam. Ini di antara mereka ada yang sampai, padahal kalau mereka ingin hidup nyaman, tenang ya udah selesai di Madinah ya. Oh, diam aja di Madinah. Ya, oh kejayaan ada di tangan mereka, tapi enggak. Mereka ada yang sampai ya berdakwah sampai ke Cina, sampai ke pelosok, sampai kemana-mana. Yang tentu dengan perjuangan besar, ya, di mana mereka harus belajar bahasanya dulu. Nggak ada ya kisah-kisah ilmu ladun itu nggak ada. Ya para sahabat itu dakwah ke satu daerah, mereka belajar bahasa daerah itu dulu. Namun karena mereka orang-orang yang cerdas, ya, seperti Abdullah bin Abbas, tuh beliau belajar bahasa Persia ya. Beliau kursus sama orang Persia mengajarkan beliau bahasa Persia agar bisa dakwah ke Persia. Beliau
membayar orang untuk ngajarin beliau bahasa Persia. Nah itu dan para sahabat yang lain pun sama. Belajar bahasa orang-orang tertentu agar mereka bisa dakwah ke situ. Jadi supaya kita mengenal generasi terbaik ini agar punya semangat untuk bisa meniru dan apa tuh namanya membersamai mereka dalam iman dan amal gitu ya. Dikategorikan sahabat tadi jawabannya sudah bagus-bagus ya, sudah betul. Dikategorikan sahabat Nabi SAW adalah mereka orang yang pertama. Pertama, mereka adalah orang yang pernah melihat Nabi. Indikator pertama tuh pernah melihat Nabi. Ya, pernah melihat Nabi SAW. Walaupun sebentar melihatnya, sekilas itu. Itu ya pernah melihat Nabi. Jadi kalau orang yang belum pernah melihat Nabi, walaupun sejaman dengan Nabi, dan dia Islam misalnya, tidak dikategorikan sahabat. Semisal siapa Pak? Semisal yang Uwais orang Yaman itu. Al-Qarni. Oh, barakallahu fikum, Masya Allah. Orang Yaman ya, Uwais Al-Qarni. Beliau udah masuk Islam di zaman Nabi, namun belum pernah ketemu Nabi. Ya, belum pernah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mengutamakan berbakti mengurus merawat ibunya. Nah, maka beliau dikategorikan sebagai tabi'in. Ya, bukan sahabat. Jadi pernah melihat Nabi indikator pertamanya. Pernah melihat Nabi SAW dalam kondisi sudah beriman. Nah, itu melihat Nabinya dalam kondisi beliau beriman. Ya, mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, maka dari dua indikator ini bisa kita ketahui, oh kalau begitu ya Abu Lahab wah, bukan sahabat Nabi, ketemu Nabi tapi nggak iman sama Nabi bukan sahabat kan itu ya. Di kita kita apa namanya? Ya, eliminasi ya. Nah, ini yang orang-orang yang ketemu Nabi namun gak iman sama Nabi berarti bukan sahabat. Dan wafat dalam kondisi iman. Nah, itu. Tiga ya. Melihat Nabi, pernah melihat Nabi walaupun sebentar, dalam kondisi sudah beriman melihatnya, dan wafat dalam kondisi keimanan. Nah, ini tiga indikator ini maka disebut dengan sahabat, gitu ya. Jadi sahabat itu bukan berarti dia teman sepermainan, bukan itu ya. Sahabat dalam definisi syar'i itu tidak seperti itu. Tidak dalam bahasa Indonesia sahabat itu ya teman sepermainan. Nah ini enggak. Artinya ya pernah melihat Nabi SAW walaupun sebentar dalam kondisi sudah beriman melihat. Ya, kalau pernah melihat Nabi bahkan sezaman dengan Nabi, namun nggak masuk Islam di zaman Nabi, tapi masuk Islamnya di zaman Nabi setelah wafat. Nah itu bukan bukan sahabat namanya. Ya, bukan sahabat namanya. Kategorinya tabi'in. Namun tabi'in ini mukhadram disebutnya kalau dalam ilmu hadis. Tabi'in mukhadram. Jadi indikatornya tiga tadi ya. Nah, itu sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian itu tadi dikatakan oleh Abu Tufail bahwasannya Nabi itu kulitnya putih, wajahnya berseri dan perawakannya sedang. Selanjutnya, oh udah jam berapa nih, Mbak? Dikit lagi, satu lagi, Pak. Satu hadis lagi, Pak. Masih Supaya cukup, sempurna. Pak. Masih cukup ya? Izin ya, mohon maaf izin. Satu hadis lagi nih, supaya lengkap pembahasannya. Sampai hadis yang terakhir di bab ini. Hadis ke-15, hadasan Abdullah bin Abdurrahman. Qal hadasana Ibrahim bin Al-Munzir. Ya, Al-Hizami. Qal hadatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri. Qal hadatsani Ismail bin Ibrahim bin akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbas. Oh, jadi sanadnya lumayan banyak dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Sepupu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk dari ahlul bait, ya, termasuk dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Abdullah ibnu Abbas yang kemarin informasi terakhir ya hasil hasil tes penelusuran, hasil penelusuran berdasarkan riset ya, riset dan termasuk diantaranya filologi ya dan seterusnya bahwasannya yang nyambung sanad nasabnya sampai ke Abdullah bin Abbas berarti ahlul bait adalah marga
Yang terakhir itu kita yang dapatkan marga Bawazir ya. Bawazir itu berarti termasuk di antara Ahlul Bait ya. Marga Bawazir yang selama ini dikenal ya bukan kategorinya Ahlul Bait. Dan ternyata hasil penelusuran ya sama ya dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ismail identik apa namanya DNA-nya sama ya dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya sebagian dari guru-guru kita yang bernama atau bermarga Bawazir enggan ya untuk mengatakan dirinya Habib ya karena kerendah hatian mereka dan ya tidak ada apa tidak ada sebuah kebanggaan ya kalau hanya sebatas mengaku nasab lebih kepada apa realita dan faktanya bagaimana mereka mengimani bagaimana mereka mengikuti bagaimana mereka patuh dan taat terhadap ajaran dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut dari Abdullah bin Abbas. Bahwasannya kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja saniyaitain. Jadi giginya Nabi itu ya aflaj jadi tidak rapat apa tuh namanya? Tidak nempel rapat satu-satu gitu ya. Tapi agak sedikit renggang, ada celah. Idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini sanayah. Ya, kalau beliau berbicara seolah-olah ada cahaya yang terpancar dari celah gigi beliau. Sekali lagi ini bukan hakikat, bukan zahir dari redaksi hadis yang mengatakan Nabi mulutnya bercahaya, bukan. Tapi sebuah ungkapan gambaran sanjungan, gitu ya. Sebagai bentuk kepengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sudah diulas, kalau memang dohirnya Nabi itu bercahaya, fisik dan tubuh wajah beliau bercahaya, maka tentu Ibunda Aisyah tidak akan kesulitan nyari beliau di malam hari ya. Gitu, akan gampang. Kelihatan dari jauh tuh udah terang, nyala kan gitu. Tapi faktanya tidak. Ibunda Aisyah sampai harus nyasar-nyasar pakai tangan beliau, nyari Nabi, oh ketemu ketangkep kakinya, oh di kaki Nabi ini di sini. Jadi bukan zohir dari wajah atau tubuh beliau bercahaya, bukan, melainkan ini sebagai bentuk ungkapan sanjungan kepada pemuliaan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu tidak mungkin kalimat itu keluar kecuali dari atas dasar kecintaan yang mendalam dari para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai sampai mengungkapkan sebuah kalimat-kalimat yang menunjukkan akan pengagungan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jelas hal masuk kategori yang pengagungan yang diperbolehkan ya. Ada pengagungan yang tidak diperbolehkan banyak. Ya, sampai memposisikan selama memposisikan dalam posisi ia sebagai hamba dan utusan Allah maka itu diperbolehkan. Ini menggunakan kata-kata kiasan seperti ini kan masih kategori yang wajar koridor yang diperbolehkan. Namun kalau sudah melebihi dari batasan itu maka masuk kategori kesyirikan itu haram ya. Sampai meyakini Nabi itu adalah cahaya di atas cahaya ya nurun ala nur misalnya atau ada meyakini sampai di antaranya keyakinan dari sebagian ya kaum sufi mengatakan kalau Allah alam semesta ini diciptakan dari nurnya cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah ini jelas apa namanya suatu hal yang ya jauh dari bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak mau sampai diperlakukan dikultuskan melebihi dari apa yang seharusnya. Ya, seharusnya. Kalau sebatas hanya sanjungan seperti halnya ungkapan para sahabat, maka ini diperbolehkan. Kalau sampai melebihi dari batasan itu, maka haram. Ya. Apalagi sampai pada derajat memposisikan ia sebagai pada level ketuhanan ya. Nah, semisal sering dicontohkan tuh nasyid ya Thayyibah hafal ya? Ada yang pernah dengar nasyid ya Thayyibah? Ya Hafal ya. Thayyibah, ya Thayyibah. Hafal ya? Nah, itu udah selesai, jangan jangan dilantunkan lagi. Di bait syair yang ketiganya apa? Ya Ali, ya bin Abi Thalib, minkum masdarul mawahib. Ini kalimat, waduh, keterlaluan ya.
kalimat keterlaluan. Wahai Ali, Boleh wahai saat bin Abi. banyak nggak tahu saat ini terjemahnya. Tadi boleh Oh, iya. diterjemahin. Ya Ali, ya bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, minkum dari engkau lah masdarul mawahib, sumber segala bentuk pemberian. Coba bayangkan. Gimana tuh Pak kalimat itu? Allahu Akbar. Dari Ali bin Abi Thalib semua sumber pemberian tuh, Pak. Waduh, siapa Pak yang kalimat seperti ini yang ngucapin? Ya orang Syiah ya, sumbernya dari sana. Yang memposisikan Ali sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ini zaman Nah, masa ini SMP tadi. Hafal. itu makanya banyak hal yang harus Logiknya di apa di ini di musola-musola, Ustaz. Musola-musola makanya dilanggar-langgar apalagi itu di dengan kampung. betul Ustaz, apalagi dengan dibalut ini sholawat. Banyak tuh ada apa tuh namanya saya ikut salah satu akun di Instagram tuh bagus juga ya. Dia salah seorang mahasiswa alumni Mesir 14 tahun belajar bahasa Arab tuh beliau tuh. Beliau sering mengulik dan mengungkap syair-syair salawatan tuh yang ada di saya lihat kemarin beberapa salawat yang populer di Indonesia. Ternyata isinya itu bukan salawat. Isinya galau kisah percintaan. Isi tentang kisah percintaan, pujian, sanjungan terhadap pacarnya, terhadap bahkan kalimatnya, maaf ya, agak mesum gitu ya. Tapi dinyanyikan di Indonesia jadi salah. Ya Allah, ya Rabbi, nas'alullah assalamata wal afiyah. Ya, itu semua kata atas dasar ketidaktahu kejahilannya. Makanya pentingnya belajar supaya tidak terjatuh ke dalam hal yang apa namanya mencelakakan ya. Pentingnya untuk terus belajar karena tidak semuanya yang berbahasa Arab itu doa dan salawat ya. Tidak semuanya yang berbahasa Arab itu doa dan salawat dan tidak selamanya syair itu ternyata isinya benar. Bahkan banyak yang keliru seperti yang tadi contoh di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita yang bisa saya sampaikan khususnya tadi di pembahasan di bab pertama berarti alhamdulillah sudah selesai ya tuntas. Kita masuk nanti insya Allah di bab yang kedua terkait dengan khatamun nabi ya atau apa tuh namanya khatamin nabi ya cincin nubuwah tanda kenabian. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab kembali saya beri sampaikan atau dikembalikan kepada pembawa acara Pak Ferry Hafizahullah silakan. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Dindin sudah disampaikan tadi terkait dengan ciri-ciri fisik dari Rasulullah. Eh, kita masih diizinkan dengan memberikan sanjungan-sanjungan untuk menghormati beliau. Yang tidak diizinkan adalah menganggap sebagai holik, sebagai Tuhan. Sudah melebihi dari apa yang dituntut. Mungkin ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan, silakan bisa lewat chat, bisa juga langsung. Mumpung Pak Ustadz hadir gitu ya, kita manfaatkan. Ada yang mau bertanya? Kelihatannya sudah ini semua nih, Pak Ustadz Alhamdulillah. sudah paham. Alhamdulillah. Ada satu yang di itu di apa? Oh ada ini pertanyaan apa nih? Oh, muncul. Ah, ini ada pertanyaan dari Pak Warsono, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan tinggi badan Rasulullah berapa meter? Karena saya pernah melihat makam orang yang dahulu misalnya sebagai wali kok panjang sekali, mungkin lebih dari 3 meter. Apakah kira-kira benar seperti itu? Mohon maaf. Terima kasih. Iya. Iya, Nabi Muhammad SAW, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Waalaikumsalam, jazakumullah khairan, ini luar biasa. Syukron atas pertanyaannya. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah termasuk di antara Nabi di akhir zaman ya, Nabi akhir zaman. Artinya, sebagaimana informasi dari Nabi SAW, bahwasannya postur tinggi umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi. Jadi karena kita tuh umat terakhir, berarti Nabi itu adalah representasi dari
postur tinggi tumbuh badan umat akhir zaman. Ah gitu. Dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu posturnya memang tinggi-tinggi. Ya, posturnya memang tinggi-tinggi. Semisal Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu sekitar 30 hasta ya. 30 hasta itu berarti berapa kilo? Berarti 30 hasta. Eh, iya, berapa berapa ini, Pak? Kali 45 berapa tuh, Pak? Iya. 12. Iya, sekitar segitu tingginya. Ah, 60 hasta, maaf, bukan 30 hasta. 60 hasta. 60 hasta jadi berapa tuh? 24 meter, 4 Pak. berarti 4. Iya, setinggi sutet ya. Iya, makanya mungkin kalau ketemu fosil binatang besar mungkin di zaman Nabi Adam kali ya kambingnya segede. Nah, manusianya sebesar itu ya nyamuknya juga tentu gede. Ya, kalau manusianya setinggi beliau ya 60 hasta. Ya mungkin ayamnya juga gede juga. Kambingnya juga gede mungkin. Cicaknya mungkin segede buaya di zaman sekarang. Iya, mungkin ya boleh dibilang mungkin ketemu fosil-fosil yang sebesar-besar itu ya boleh jadi mungkin ya. Karena postur manusianya di zaman itu ya sebesar itu. Makin ke sini makin menyurut, makin menyusut dan di akhir dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya beliau itu adalah representasi dari postur tubuh umat akhir zaman. Yang mengindikasikannya kembali adalah usia. Ya, usianya terpaut jauh dengan umat sebelum beliau. Nabi Nuh misalnya yang masyur ya di Al-Quran tertulis berapa? Dakwahnya saja 950 tahun. Gitu ya. Sementara umur umat Nabi Muhammad SAW itu mabaina sitin ila sab'in kata baginda Nabi SAW. Umurnya antara kisaran 60 sampai 70. Jadi kalau gambaran fisik Nabi SAW ya tidak sampai 3 meter ya karena umumnya masyarakat khususnya bangsa Arab ya tidak sampai 3 meter umumnya. Ya seperti halnya zaman sekarang saja karena beliau ada termasuk di antara representasi umat akhir zaman. Posturnya seperti itu. Gitu kurang lebih Pak. Kalau tidak sampai 3 meter ya. Kalau 3 meter termasuk yang tinggi mencolok kan gitu. Tinggi mencolok terlihat. Sementara Nabi kan tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Jadi tidak mungkin dia kemungkinan besar atau pastinya tidak sampai 3 meter. Ya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Ustadz. Pak Warsono sudah Sudah cukup, jelas Pak. yang Terima sudah kasih, Pak cukup. Oke, Ustadz. Sama-sama Bapak. ada yang lain? Monggo, dilanjut kalau ada. Ya. Kalau tidak, saya boleh sedikit bertanya, Pak Ustadz. Wah, luar biasa. Bagaimana itu? Ya, Jangan ini susah-susah Pak terkait pertanyaannya. dengan terkait dengan kekinian. Artinya, kalau kita mengagumi seseorang itu kan kita berusaha meniru. Ya. Nah, sekarang masih terkait dengan fisik begitu ya. Artinya dengan teknologi sekarang itu kan fisik bisa diubah begitu ya Pak Ustadz. Jadi fisik mana yang masih diizinkan kira-kira begitu dan mana yang tidak Mau ke Korea diizinkan. Pak? Rencana ke Korea. Ya, kira-kira begitu Pak Ustadz. Iya. Ya, baik. Syukur atas pertanyaannya Pak Ferry. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Ini khususnya para Gen Z ya. Yang ya itulah salah. Ya, ini kata-kata katakan di PR bersama kita ya. Karena kekeliruan mereka mengambil ibrah dan mengambil contoh suri tauladan ya. Ini sebetulnya tugas kita semua nih. Kenapa mereka bisa begitu ya? Karena salah satu di antaranya adalah ya mungkin kekurangan kita dalam mengawal mereka dengan baik ya. Sehingga eh, teladan mereka adalah ya K-pop ya dan seterusnya sehingga orientasinya ya fisik sempurna tuh ya kayak K-pop gitu ya. Sehingga kalau ingin apa permak ingin permak ya ke Korea kan berangkat seperti itu. Ya, ini jelas termasuk di antara hal yang salah ya, hal yang tidak boleh ya sampai merubah-rubah. Ini kan karunia Allah sudah seperti ini yang terbaik buat kita kan
belum tentu juga kita cocok ya dengan orang Indonesia lalu tiba-tiba dirubah wajahnya ingin jadi kayak orang Korea jadi nggak pantas juga sebetulnya. Makan masih ikan asin, ya masih ketemu sambal sama jengkol, wajah ingin kayak opa kan nggak masuk ya. Kita cocoknya udah beginilah. Jadi ya tidak perlulah kita sampai harus merubah-rubah seperti itu. Bahkan sebagian dari guru-guru kami yang eh, tidak merekomendasikan harus sampai apa tuh namanya memakai obat penumbuh janggut ya. Mereka tidak merekomendasikan nggak usah lah nggak usah pakai itu. Kalau memang sudah genetikanya tidak berjanggut ya udahlah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita imani bahwasannya hukum memakai janggut itu jelas bagi kita kan gitu. Kita imani saja hukumnya. Adapun ketidakmampuan kita mengamalkan ya karena memang bukan satu hal yang itu di luar kapasitas kemampuan kita kan gitu. Mereka tidak merekomendasikan memakai obat penumbuh janggut. Apalagi dengan teknologi sekarang pakai apa tuh Pak? Yang ditanam di situ dicangkok apa tuh namanya? Cangkok rambut ya atau apa tuh? Di Turki itu ya, Pak Ustadz ya. Oh iya itu yang Tanam tadinya rambut. tanam rambut. Nah, nggak usah lah, nggak usah begitu. Itu termasuk di antara hal yang eh, tidak bahkan guru-guru kami jelas tidak merekomendasikannya dengan obat seterusnya nggak usah. Ya apa adanya yang sudah ada, tinggal jangan terlalu sibuk dengan artinya memoles fisik ya. Ini yang salah satu yang kita juga harus evaluasi ya. Jangan terlalu sibuk memoles fisik, apalagi kita sibuk merias, bersibuk merawat fisik. Kita akan ketemu nanti babnya. Nabi SAW itu sosok yang sangat apa tuh namanya, menjaga fisik beliau dalam artian memelihara nikmat Allah kepada beliau ya. Beliau memakai minyak rambut, beliau menyisir rambut dengan rapi, memakai pakaian yang bagus. Itu salah satu dari hal yang masih dikategorikan dibenarkan. Tapi melampaui dari batasan itu ya jelas kita sampai disibukkan dengan apa tuh namanya dengan mempermak dan memperbaiki wajah itu termasuk di antara hal-hal atau tubuh ya di antara hal-hal yang harus kita hindarkan. Kenapa? Karena sejatinya coba silakan dibuka surah Al-Munafikun ya. Surah Al-Munafikun. Buka surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun itu surah ke berapa? 63 ya. Surah 63 Al-Munafikun. Di ayat keempat. Al-Munafikun ayat keempat. Juz 28. Nah, sebagian dari kita di sini insya Allah bapak-bapak sudah pada hafal ya. Ibu-ibu apalagi. Al-Munafikun ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Di garis bawah ya. Orang munafik itu idza ra'aitahum kalau kalian melihat mereka penampilan mereka itu tu'jibuka akan mempesona bagi kalian, mengagumkan. Wah, kayaknya penampilannya apa tuh namanya meyakinkan. Wa yaqulu kalau mereka berbicara tasma' liqaulihim. Terpesona, terbius dengan ucapan-ucapan mereka. Jadi orang munafik itu pandai merias dan apa tuh namanya menghias wajah, menghias ucapan sehingga kebusukan yang ada di diri mereka bisa seolah-olah tertutup dengan itu. Jadi artinya ya kata para ulama orang yang sibuk dengan fisik gitu ya, itu khawatirnya masuk kategori meniru kebiasaan orang-orang munafik. Jangan sampai kita, wah ini ada jerawat nih, wah kita sibuk dengan merawat jerawat gitu ya. Tapi lupa dengan noda yang ada di hati kita karena dosa itu ya. Ya, jangan sampai kemudian itu yang dilupakan. Sibuk dengan fisik, sibuk dengan merawat fisik, ya fokus ke situ gitu ya. Sampai ikut terapi itu gitu ya. Menyibukkan diri dengan itu ya, menyibukkan dengan diri sampai lalai dan lupa dengan yang seharusnya benar yaitu dengan merawat hati. Nah, itu khawatir
Salah satu di antara virus yang disebutkan di ayat tadi. Kebiasaan orang munafik. Khawatirnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama. dicerahkan. Dan Alhamdulillah waktunya pas tet gitu Alhamdulillah. 9.30. 21.30. Sebelum kita akhiri kajian malam ini, mohon perkenan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Baik. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya dan tentunya semoga hadirnya kita semua di pertemuan kita di malam hari ini bersumber dan berasal dari keikhlasan, kebeningan niat dalam hati kita, niat ingin belajar, niat ingin beramal, niat ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu dan tentunya semoga dengan itu Allah menjadikan hadirnya kita di link ini bersama dicatat sebagai amal soleh bagi kita, sebagai bekal bagi kita semua untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan-kesalahan kita. Tentunya dari semua apa yang saya sampaikan, boleh jadi tidak semuanya benar, dan boleh jadi mungkin ada yang salah atau mungkin banyak yang kelirunya, dan tentunya yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dan kelirunya itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan melepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Ustadz Dindin yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah materi pada kita. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah dengan semangat mengikuti kajian malam ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kajian ini. Dan terima kasih juga kepada Berkah Mulia Indonesia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan dalam pembawaan acara ini sebagai MC dan hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup kajian malam ini dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Izin live. Assalamualaikum. Izin pamit, izin live.